Hai, balik lagi dengan saya, Sarjayadi Awe. Di video kali ini, teman-teman, saya akan memperlihatkan demo terbaru atau review terbaru dari template yang akan dibuat untuk beberapa seri ke depannya. Nah, di template kali ini fokus membahas terkait pencatatan kas bank, di mana ada pembaharuan teman-teman dari eh, pencatatan kas bank yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Oke, langsung saja mari kita cek untuk proses penggunaannya, kemudian bagaimana fitur-fitur yang terbaru ini. Oke, ini adalah tampilan untuk pencatatan kas bank 2024 yang akan dibuat untuk proses pembuatan selama beberapa seri ke depannya. Nah, jika teman-teman lihat di sini ada perbedaan dari yang sebelumnya karena langsung dihadapkan pada dashboard. Jadi ada dashboard untuk memberikan informasi awal terkait update dari kas bank dari teman-teman. Nah, untuk menunya sendiri ini ada di bagian atas ya. Jadi saya simpan di bagian atas, kemudian fokus ke grafiknya. Di sini ada yang terbaru teman-teman. Jadi bisa memperlihatkan untuk Januari sampai Desember, jadi 1 tahun untuk grafiknya, dengan membandingkan antara pendapatan atau kas uang masuk kemudian uang keluar. Nah, nanti teman-teman bisa pilih. Jadi ini dalam satu file bisa menampung untuk beberapa tahun. Jadi tinggal teman-teman pilih saja misalnya ini, maka akan otomatis atau dinamis menyesuaikan tahunnya. Ini adalah eh, formula baru yang mungkin teman-teman bisa terapkan di template-template yang berikutnya. Kemudian yang kedua ada grafik perkembangan kas dan bank. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk perkembangan dari Januari sampai dengan Desember sesuai dengan tahun yang teman-teman tentukan. Dan di sini teman-teman dinamis juga, teman-teman bisa cek misalnya banknya, kemudian bisa cek keseluruhan. Jadi antara total kas dan banknya. Di bagian periode default ini sebenarnya untuk mengatur seluruh laporan yang ada di sebelah kanan, grafik yang sebelah kanan ini teman-teman ya. Kemudian ada laporan juga yang ada di laporan kas bank, kemudian laporan kategori. Dan untuk periode yang ada di sini, ini yang akan mengatur total uang masuk yang berada di kas teman-teman, di kas banknya, di kategorinya. Itu berdasarkan tahun yang teman-teman pilih. Misalnya ini mulai 2024 ya. Maka di sini 300.000 saja karena itu yang uang masuk di periode yang teman-teman pilih. Jadi bebas untuk per hari, misalnya per minggu, per bulan, per triwulan atau bahkan per semester. Itu teman-teman sisa pilih. Di sini sudah ada rekapannya, total uang keluarnya, kemudian saldo kas banknya berapa sampai dengan tanggal terakhir ini. Dan di sini teman-teman bisa cek juga ada grafik untuk detailnya. Kalau di sini totalan berdasarkan kategori tunai dan bank. Nah, di bagian sisi kanan ini lebih detail, itu bank 1, bank 2, bank 3. Ini akan muncul di sini teman-teman ya. Kemudian persentase tunai dan bank teman-teman itu misalnya di sini ada 5% yang tunai, kemudian 95% untuk uang yang ada di bank.
rincian kategori transaksi juga teman-teman bisa lihat grafiknya, biaya mana yang atau pendapatan mana yang paling tinggi teman-teman, mengambil porsi dalam periode yang teman-teman pilih. Oke, ini adalah fitur dashboard yang memang baru saya buat teman-teman untuk di Kasbank 2024 ini. Selanjutnya di menu pertama ada Kasbank. Nah, di menu Kasbank ini sebenarnya untuk mencatat semua kas dan bank dari teman-teman. Misal di sini buat bank ya. Jadi bank ketiga misalnya ya. Ini ada bank ketiga. Tipenya adalah bank. Kemudian saldo awal di sini untuk memasukkannya karena sifatnya dinamis. Saldo awalnya jangan diinput di sini teman-teman ya. Tapi diinput di bagian ini pertama kali. Misalnya di sini ada saldonya 10 juta. Oke. Jadi sudah ada 10 juta. Nanti akan kita lihat secara bersama seperti apa penggunanya. Kemudian di menu coba teman-teman refresh juga. Nah, di sini akan muncul 10 juta. Oke. Jadi kasnya adalah 72.250.000 sampai dengan tanggal 1 bulan 9. Nah, selanjutnya di kategori. Di kategori ini teman-teman bebas menambahkan untuk jenis transaksi apa saja yang teman-teman perlu catat untuk uang masuk dan uang keluar. Misalnya ini BBM ya. Oke, di enter saja seperti ini. Tinggal pilih ini jenisnya uang masuk, uang keluar, mutasi in atau mutasi out. Ini uang keluar. Mutasi in ini hanya digunakan, ini jangan dihapus ya. Jadi ini hanya untuk mutasi dalam artian sesama Kasbank itu ada transfer atau ada penarikan ya. Jadi pemindah bukuan itu masuk ke mutasi in atau mutasi out. Untuk jumlah ini dibuat secara otomatis teman-teman, saldonya akan muncul pada saat teman-teman membuat transaksinya. Oke. Sekarang untuk inputan, untuk kita coba dulu untuk penginputan transaksi. Misalnya di sini tanggal 1 bulan, anggap bulan 9 ya, 2024. Akan dibuat transaksi uang keluar. Oke. Kemudian nomor transaksi atau nomor bukti dibuat saja. Ini misalnya beli BBM. Jadi kasnya ini ada kita gunakan yang bank ketiga, bank yang baru tadi teman-teman buat. Kemudian di sini pilih BBM. Ini dibuat agak besar dulu teman-teman ya, 560.000 misalnya seperti ini. Nah, di sini ada cek inputan yang akan membantu teman-teman memvalidasi apakah inputan yang teman-teman buat itu sudah benar atau salah. Misal, teman-teman menginput BBM, kemudian di kategori teman-teman BBM adalah uang keluar. Nah, pada saat teman-teman input ini teman-teman, kemudian pilih misalnya ada kesalahan mutasi in, akan diperingatkan di sini false. Jadi ini sangat membantu teman-teman dalam ini teman-teman ya, dalam melakukan penginputan. Oke. Jadi ini harus sama uang keluar. Kemudian teman-teman lupa mengisi tanggal, itu juga akan diperingatkan. Atau misalnya teman-teman lupa mengisi bank, kas banknya, itu juga akan diperingatkan. Jadi harus bernilai true di sini, baru teman-teman bisa memvalidasi bahwa ini inputannya sudah benar. Nah, ini tadi sudah membuat transaksi tanggal 1 bulan 9 ya. Oke, teman-teman refresh. Ini sudah berkurang. Untuk bank ketiga 9.440.000. Ini sudah
berubah teman-teman. Di sini ada September 560.000. Misal teman-teman pilih bank, nah di sini sudah ada penurunan teman-teman ya untuk banknya, saldonya. Dan di sini sudah otomatis muncul yang tertinggi ada BBM dengan total pengeluaran keseluruhan itu 810.000. Jadi ini untuk transaksi sudah masuk secara otomatis ke dashboard. Oke, selanjutnya teman-teman bisa beralih ke ini, ada laporan kas bank. Jadi di sini teman-teman bisa pilih misal bank yang ketiga yang tadi teman-teman sudah buat, itu langsung akan muncul di sini ya. Langsung muncul di bagian ini. Kemudian di bagian laporan kategori, teman-teman ini sudah bisa dipilih secara detail seperti ini untuk rincian transaksinya. Oke, jadi seperti itu untuk review dari template yang akan dibuat untuk beberapa seri ke depannya. Nah, jika teman-teman tertarik untuk mengikuti proses pembuatannya, jangan lupa teman-teman di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan silahkan dinantikan untuk proses pembuatannya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk review pencatatan kas bank 2024. Tinggal teman-teman nantikan untuk proses pembuatan di part 1 dan seterusnya. Oke, cukup sekian. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.